Oke, selamat siang teman-teman Sobat B3. Ini hari ini saya mau mengedukasikan ke teman-teman di mana cara progres ikan dan tips untuk penyimpanan pakan pelet. Di mana pakan pelet itu saya sarankan untuk menutup rapat kemasan ketika selesai pakai. Nah, contohnya kayak gini. Bentar. Ini kita buka nih pakan ini nih. Kayak gini ya, kalau bisa nih ini dikedapin nih, terus tutup rapat klipnya kembali kayak gini. Ini pelet yang spesial buat merah ya. Nah ini yang pelet buat baby head growth. Nah dimana masing-masing fungsi dari pelet ini punya fungsi masing-masing, dimana kebutuhan ikan tiap ikan beda-beda. Jadi gini, ketika memang ikan ini, contohnya ikan ini nih, nah mutiara udah kayak begini, menurut saya udah oke untuk diwarnai. Nah ini kita masuk ke zona proses pewarnaan. Jadi saya pakai produk pelet saya yang merah. Coba Tio tolong ambilin pelet merah saya ya, yang kemasan ini. Cuma saya dalam ininya di kayak gini nih. Nah ini kayak gini nih teman-teman. Usahakan ketika kita memakai produk pelet ini, usahakan tangan kita dalam keadaan benar-benar kering. Dimana kalau tangan kita basah ketika memang kita menjamah pelet ini akan kemungkinan akan tumbuh jamur di sekitar yang kita ambil peletnya. Contohnya tangan kita basah, kita ngambil, dia akan bikin pelet ini berjamur. Dalam arti pelet ini nggak boleh kena angin, dalam arti mesti kedap, karena kualitas itu ditentukan dari kekeringan, kadar keringnya pelet itu juga sendiri. Nah kayak gini, zona ini kita boleh kasih pelet warna kayak gini, kita kasih. Nah yang ini juga sama, senju, ini juga boleh kita kasih pelet warna. Nah ini senju. Ini untuk dasar kayak gini mutiara udah cukup oke. Nah ini bisa kita warnain. Nah kayak gini nih, boleh kita warnain. Ingat ya teman-teman, usahakan tangan kita dalam pemberian pakan itu wajib kering ya. Soalnya kalau basah itu ada resiko buat pelet ini jadi lembab dan berjamur. Nah dilanjut ya teman-teman ya, untuk zona-zona ikan yang boleh diwarnain atau yang belum boleh diwarnain, kita beralih ke zona yang memang belum boleh diwarnain ya. Kita lari ke zona ikan yang satunya lagi. Nah sebelah sini nih. Nah ini zona ini pelet baby head growth-nya belum. Nah ini kan lagi dalam proses mental baby head growth. Nah ini kita yang model-model kayak gini nih, kita pakannya pakai baby head growth prosesnya. Karena ini mutiaranya kita nggak mau rusak juga ya, kita pakai pelet baby head growth. Sambil kita naikin mentalnya, ini kita baru dari sekatan, baru turun dari sekatan kita single. Nah fungsi kacanya ini adalah mancing untuk mentalnya ikan supaya dia lebih cepat perform, dan mati mentalnya akan lebih ganas. Nanti kalau mentalnya drop mempengaruhi untuk dia susah jenong lebih lama, atau pembentukan bodi lebih lama juga. Karena memang kalau ikan memang nggak perform, mentalnya belum jadi, untuk ruangan ini punya sensitivitas. Ketika memang ikannya tidak perform, kita mau progres bodinya agak sulit. Nah kayak gini ikannya udah mulai ada mentalnya nih, kita dari sikatan soalnya. Nah kayak gini kita boleh pancing pakai kaca, tempelin kayak gini. Nah yang sebelahnya juga sama nih, kita belum boleh pakai pewarnaan karena ini base-nya mutiaranya belum terlalu maksimal. Jadi kita pakai pelet yang ramah buat ikan,
kita peletnya baby head goat adalah pelet produk D3 yang samping ya. Peletnya kecil kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman gak usah khawatir, apa yang saya gunakan dan saya jual tuh sama persis produknya. Jadi ketika teman-teman butuhnya ikannya untuk buat ngegemukin, terus belum untuk zona pewarnaan, lah kita pakainya pelet baby head goat. Tapi kalau zona warna kita pakai peletnya extreme red yang size S kecil. Nah, nanti kita akan lanjut lagi, sebentar lagi kita beralih ke pemberian pakan untuk burayak yang disekat. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini pemberian pakan di burayak yang sudah saya sortir. Terus ini kita pemberian pakannya juga sama dengan baby head goat. Jadi simple. Kalau untuk ukuran butir saya nggak ngitung butir ya teman-teman. Jadi saya kira-kira aja kayak gini. Nah, ini sebagian ada yang mutasi nih. Nah, ini burayak-burayaknya kayak gini, kita ngasihnya kira-kiranya aja. Nah, kayak gitu. Ini pemberian pakan buat ikan-ikan yang disekatan. Pakai baby head goat juga saya. Nanti di sini kita cari yang ikan yang punya potensi bagus buat kita singlein. Nah, untuk karakter seperti ini kita belum bisa menentukan gender ikannya ya, male atau female-nya ya. Ini ikan size kurang lebih 2-3 sentian dan ini belum bisa diprediksi male female-nya. Ketika memang ada seller yang bisa memprediksi ikan size seperti ini untuk bilang male atau female-nya, itu nonsense om. Teman-teman jangan terpancing untuk mengiyakan seller tersebut, karena memang gender untuk ikan size seperti ini nih memang belum bisa diprediksi male female-nya kayak gitu. Nah tuh masih sekecil gini belum ketahuan gendernya. Kalau memang kita memprediksi pasti gitu nggak bisa pasti. Kalau untuk prediksi kira-kira doang ya, ada kemungkinan kira-kira, tapi saya nggak bisa jamin. Ini kemungkinan memang male, ini male. Tapi kita belum bisa jamin juga, karena nanti kita bisa ngelihat pertumbuhannya ini ketika memang sudah masuk size 5-7 cm, baru tuh mulai kelihatan dia menjurusnya ke male atau female-nya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi ke tank dari sini yang kita buat progres buat yang sudah di sortir male atau female-nya kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita beralih ke zona progres pakai tank kecil ya. Ini versinya saya. Nah untuk layar GB seperti ini, saya lihat genetiknya lumayan enteng. Nah ini pakan yang saya sarankan adalah baby head goat, dimana ini kan lumayan genetiknya ya, kecil-kecil udah jenong ya. Ini baru saya lampuin, biasanya nggak pakai lampu sih. Boleh bikin nanti ya tingkatnya. Nah di sini udah bisa kelihatan prediksinya ya teman-teman ya. Di sini prediksinya kita udah kelihatan ini male. Nah untuk yang sebelahnya ini kita menggunakan pelet yang merah karena ini sudah masuk zona pewarnaan. Yang nah ini sudah boleh diwarnain, mutiara sudah cukup, ini boleh diwarnain. Ini boleh bekas pelet warna. Ya, lihat nih. Nah ini boleh diwarnain ya teman-teman, karena mutiaranya sudah cukup rame. Nah kita beralih ke sebelahnya lagi. Nah ini juga kan mutiaranya masih sangat halus nih. Ini sangat disarankan untuk pewarnaan dulu, tapi cukup menggunakan baby head goat aja, dimana genetik ini kayaknya cukup lumayan enteng warnanya. Nah kita makanya pakai baby head goat. Nah teman-teman
sebelahnya yang kita lihat nih. Ini ada ikan kecil, kemungkinan masih size kita 4 sampai 5 sentian ya, kurang lebih ya. Nah ini kita lihat genetiknya dia nih. Nah kayak begini nih udah pasti male nih, soalnya nih kecil udah jenong itu. Nah ini baru bisa kelihatan prediksinya. Tuh sudah jenong. Sudah mulai jenong ya. Ini juga nih udah lumayan nih. Nah ini jenong, udah jenong. Nah ini saya masih pakai pelet baby headlot ya. Nah teman-teman kita pakai pelet baby headlot ya. Dimana genetiknya ikan ketika memang menggunakan pelet baby headlot itu akan terpancing semuanya om dalam warna, body, jenongnya. Jadi ini pelet ini kan bukan pelet warna, tapi khasiatnya sangat istimewa dan saya sendiri pakai. Nah untuk karakter sebelahnya lagi nih, kita ngomong ke dunia GB. Nah ini udah masuk size sekitar 7 sentian. Nah kalau ini udah pasti fix, ini male. Nah ini kita biasanya pakai pelet baby headlot, tapi sekali-kali saya kasih pelet warna karena memang belum mutasi bersih. Ketika memang kita pemberian pelet warnanya terlalu over, akan kemungkinan flek-flek hitam ini nggak hilang nih teman-teman. Karena kita sekali lagi akan menjelaskan ke teman-teman yang namanya pelet warna itu adalah pigmen kimia perangsang warna, dimana kalau ikan itu kelebihan pigmen warna, flek hitamnya ini akan semakin gelap nih, nggak mau copot. Nah kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa simak cara produk simpelnya. Ketika memang menggunakan produk saya, silakan konsultasi via WA saya 24 jam ya. Ketika memang teman-teman butuh gaya progres, pengobatan, saya siap memberikan solusi buat teman-teman. Hanya untuk pengguna produk-produk saya ya, ketika memang menggunakan produk lain, saya akan bingung karena saya nggak tahu kualitas nutrisinya sejauh mana. Kalau soal kualitas nutrisi produk GT itu, saya siap diuji di laboratorium untuk kualitas produknya. Karena memang nutrisi saya memang saya jaga untuk nutrisinya yang bagus buat si ikan. Kebutuhan si ikan itu memang beda-beda om. Nah kayak gini nih. Nah ini udah jenong, ini udah masuk 1 GB. Nanti kalau udah bersih, baru kita boleh warnain tipis-tipis dulu om. Sambil kita memperhatiin karakter warnanya, jangan terlalu dipus terus-terusan. Karena pelet warna itu tidak recommended untuk pelet daily use. Dalam arti buat kalian itu nggak benar om. Makanya saya ciptakan beberapa produk pelet itu adalah untuk membantu teman-teman nih, untuk membantu gaya progresnya kebutuhan ikannya, butuhnya apa gitu loh. Memang kita butuh buat tanning, yang kita siapkan produk pelet yang mengandung spirulina untuk buat tanning. Jadi buat naikin mutiara secara maksimal, mutiara, bodi dan kepala kayak gitu. Nah teman-teman, nanti kita lanjut lagi ke sesi ikan-ikan yang agak besar ya. Nah ini teman-teman ya, ini ada kasus atau case di mana ikan kepalanya terlalu besar. Ketika memang ikan kepalanya terlalu besar seperti ini ya, ini kasus khusus dalam arti gini loh. Teman-teman ketika memang memberikan dia pelet floating seperti ini nih, ini saya udah kasih samplingnya nih di atas. Dia susah makan nih teman-teman nih untuk menggapai pelet ini, karena sebelum dia kena mulut, dia kena kepala dulu, peletnya nggak terjangkau nih. Tapi beda ceritanya ketika memang kita memberikan pelet setting seperti ini, pelet tenggelam, dia akan lebih mudah menjamah di bawah. Tuh. Nah ini kasus-kasus tertentu ya teman-teman ya. Jadi ketika memang teman-teman punya ikan yang nanti kepalanya super besar seperti ini, saya sarankan untuk menggunakan produk pelet yang setting nih kayak gini. Nah kayak gini produknya. Kalau ikan-ikan yang makannya kepalanya dalam besar seperti ini, atas bawah oke, kayak gini. Yang ini atas dan bawah oke, di atas oke, di bawah oke. Kalau tipenya ini kan juga rakus sih. Nah, di bawah oke, di atas oke. Nih, kalau yang kepalanya jenong,
itu memang case-nya lebih mudah menggapai pelet di bawah teman-teman. Nah ini tips kecil tapi bermanfaat teman-teman. Jadi jangan memaksakan ikan untuk main di pelet di zona floating ya ketika memang polanya besar. Nah gitu. Ini saya ajarin semua ke teman-teman gimana tujuan saya berbagi edukasi seperti ini. Semoga bisa membantu teman-teman lebih mencintai lohan dengan gaya progres yang simple versi saya. Dengan menggunakan produk-produk D3, saya menyarankan progresnya cuma simple aja, pagi siang sore pelet, malam kasih cacing beku agak banyak, dilutulin kayak gitu aja teman-teman. Nah, untuk ikan-ikan kepala besar seperti ini itu memang agak susah menggapai pelet di atas teman-teman. Jadi memang kita mesti bijaksana juga, tahu kebutuhan ikan gitu loh. Jadi bukan asal peletnya floating, mesti main floating di atas semuanya. Ikan ini nggak bisa gapai, sedangkan dia mau gapai peletnya di sini udah kesubur palanya, peletnya udah kabur kayak gitu ya teman-teman. Ini edukasi singkat saya bertujuan membantu teman-teman dalam hal progres, dalam hal merawat ikan gitu loh. Nah ini ada satu case juga saya mau kasih tahu ya. Ini ekor pecah tadi itu. Ini nggak bisa tumbuh nih. Cara buat supaya normal kembali, kita harus potong nih. Potong. Kalau versi saya nih ya, supaya dia lebih rapi tumbuhnya yang bagian belakangnya sama, kita pangkas lumayan ekstrim tuh. Jadi atas sama bawah kita tebas semua. Kalau teman-teman cuma kupas di bagian bawahnya aja, kemungkinan tumbuh selaputnya nggak sama. Yang belakang sebelah sananya yang kita nggak potong itu selaputnya tua, yang di sini selaputnya muda, nanti akan kelihatannya tipis. Lebih baik dipotong semua, jadi tumbuhnya bareng. Nah ini untuk case yang kepala besar ya teman-teman ya, saya udah berikan tipsnya. Jadi tolong disimak video ini, jangan tanya berulang kali ke saya. Jadi ketika memang pemberian pakan, walaupun sepele sih, mungkin sepele ya menurut teman-teman, tangan basah ngambil pelet terus kasih makan ke ikan. Waktu pertama kasih makan ke ikan mungkin oke ya belum tumbuh jamur, tapi ketika kelamaan peletnya terkontaminasi jamur itu karena air itu akan tumbuh jamur loh. Dimana ketika memang dimakan sama ikan ini akan sakit. Salah satunya ya pencetusnya dia untuk kayak WS, dari pakan juga bisa bukan hanya dari cuaca. Pakan si Omega ini nggak tutupnya nggak rapat, ya kan tingkat kegaringan ini kalau udah lembab itu kan, nah kalau ini masih keras nih. Kalau dia udah lembek begini, lembek banget, itu berarti dia udah terkontaminasi udara dan air, biasanya jadi lembek. Nah itu kemungkinan bawa bakat jamur. Selain jamur juga nanti dia bisa perutnya kembung, bekak, bloating kayak gitu. Nah ini sepele ya teman-teman, tapi tolong disimak dan diperhatikan. Nah ini untuk case case kepala besar ya, disarankan untuk main di produk-produk setting. Oke teman-teman, balik ke zona pellet breeding ya. Dimana kemarin belum lama saya post untuk baru lepas sekatan dari kerodongnya. Ini kita mau kasih tahu ke teman-teman dimana pellet breeding itu membantu sel telur lebih cepat untuk tumbuh kembang ya. Untuk male atau female-nya dua-duanya bisa pakai. Untuk female-nya meningkatkan kualitas si telur. Kalau buat si cowoknya buat meningkatkan sperma, karena di sini kandungannya sudah saya ini produk andalan saya dulu ketika saya zamannya saya breeding di 2016, 17, 18 dan 19. Ini kita kasih nih pelletnya nih. Ikannya sangat suka nih. Nah sekarang lihat teman-teman, dibandingkan video sebelumnya kemarin aja belum lama. Ini pinggangnya cepat banget ngisi nih, tuh. Tolong zoom ya. Nah tuh pinggangnya cepat banget ngisi. Nih pelletnya ini benar-benar kalau ketika memang female-nya birahi ini cepat sekali nih ngisinya. Nah tuh pen udah mulai turun tuh yang bawah.
kemungkinan sih dalam waktu dekat ini akan nelur nih. Nah, terpancingnya si female dengan produk yang meningkatkan kualitas sel telur dan sperma bukan berarti memang pelet ini nggak bagus, tapi bagus om. Nah nih kayak gini, dia punya nutrisi memang sangat cocok buat kedua indukan, buat si male-nya itu spermanya jadi lebih bagus. Terakhir si Coapin ngebreed itu anakannya gila-gila di atas 5.000, banyaknya luar biasa. Nah tuh lihat, baru kemarin lepas kerodong makan pelet breeding. Nah saya sarankan untuk pemberian pakan pelet breeding ini, saya juga pakai ini pagi ya, kasih pelet breeding, habis itu kasih cacing beku supaya ngebantu lemaknya dia buat produksi sel telur. Spermanya juga buat si cowok juga buat membantu kualitas spermanya jadi lebih bagus juga, karena kita udah pancing pakai nutrisi vitamin E dosis tinggi nih. Dalam arti memang dibutuhkan dalam dunia kesuburan buat reproduksi. Nah teman-teman mungkin bisa ngikutin stylenya gaya saya, tapi mau modifikasi sendiri boleh, bebas. Tapi kalau saya progresnya cukup simple. Kalau untuk dunia progres saya pagi siang sore pelet, malam cacing beku agak banyak sambil diuntul, cukup teman-teman. Jadi body juga akan kayak gini, apa bodinya akan tebel kayak gini ya. Ini dia mutasi nggak bisa sempurna nih teman-teman, ini karena genetiknya memang ada yang boleh begitu dirinya ya. Cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman untuk minat video ini. Tolong dibantu like, kasih love, tolong bantu follow biar dapat edukasi selanjutnya dari G3 Flower Horn. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Salam satu hobi, salam jenong dari G3 Flower Horn. Terima kasih.